Gue juga gitu. Gue juga gitu. Gue juga gitu. Gue juga gitu. Halo guys, selamat datang di podcast kami Youth GKI Komo dalam segmen Gue Juga Gitu. Nah, kita ini sesuai judulnya berusaha untuk relatable dengan kalian. Buat yang udah pernah denger episode 1 kita, welcome back. Gimana? Seru kan episode satunya? Buat teman-teman yang pertama kali denger, kami welcome banget juga. Thank you udah nyediain waktunya buat dengerin podcast ini. Hari ini, Pendeta Indra dan teman-teman Youth akan bahas secara khusus mengenai kemarahan. Pas banget nih, di masa karantina ini, ketemu orang tua dan saudara makin sering, frekuensi cekcok pun makin sering. Dan yang direbutin mungkin hal-hal yang bukan serius, tapi hal-hal kecil yang sebelumnya nggak jadi masalah. Teman-teman Youth di sini akan sharing mengenai pengalaman kemarahannya, dan kita akan berusaha menjawab apa sih hal-hal yang sering bikin kita kesel. Apakah marah selalu salah dan gak marah selalu benar? Dan terakhir, bagaimana dengan kemarahan Tuhan sendiri? Apakah ada standar tertentu dari Tuhan mengenai kemarahan? Selamat mendengarkan. Oke, langsung aja lah ya kita masuk ke topik kita. Hari ini di episode 2 kita bakal bahas topik yang judulnya Ngeselin Lu. Gimana teman-teman? Jadi bete gue dengernya. Jadi bete ya? Gue juga gitu ya kan? Belum apa-apa udah kesel. Aduh. Berarti kita semua udah gue juga gitu lah ya kalau gini. Ya udah stop recording udah selesai. Jangan dong, baru mulai udah selesai. Oke ya udah. Ya kalau mau gue boleh bahas lebih lanjut, mungkin praktisnya di kehidupan kita. Contoh simpel nih, kalau papa gue tiba-tiba suruh nyapu, tapi gue lagi males gitu, lagi tidur-tiduran. Wah, muncul tuh kayak gitu. Aduh, ngeselin banget sih. Atau mungkin sekedar itu apakah bisa digeneralisir sebagai kemarahan kita juga ya? Dengan kita ngedumel atau lain-lain gitu. Atau ada temen lu yang rese segala macem, terus lu jadi males bales chat, dan bahkan mungkin lu jadi labeling ke dia, aduh ini orang udah rese, ngapain gua harus jawab gitu. Nah, gimana teman-teman kalau ada hal kayak gitu? Sedangkan firman Tuhan berkata gitu, dalam Yakobus 1 ayat 19, akan gue bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Di sini juga dikaitkan ada ayat Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau berefleksi dari ini, apa ya, gue ngerasa kalau memang manusia terus marah-marah itu nggak mengerjakan kebenaran terhadap Allah. Gimana dengan kita gitu? Nah, ada pendapat nggak teman-teman mengenai dua ayat ini sebagai pembuka kita? Kalau gue jadinya yang tadi Wendrik sebutin itu Efesus 4 ayat 26 ya. Iya, betul. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Berarti ada kemarahan yang mengandung dosa, ada kemarahan yang tidak mengandung dosa. Ini yang buat gue menarik gitu. Jadi kemarahan lo tuh, itu kagak ada dosanya, seolah gitu kan. Tapi ada juga kemarahan yang, itu tuh dosa tuh. Tapi dua-duanya itu tuh angry gitu. Dua-duanya tuh marah. Dua-duanya tuh geram. Dua-duanya tuh kesel. Apalagi ya lu sebutin lah. Tapi yang satu mengandung, yang satu tidak mengandung dosa. Itu yang mungkin perlu kita diskusikan ya. Seperti apa tuh kemarahan yang mengandung dosa? Apakah kemarahan yang sampai matahari terbenam gitu kan? Misalnya lu marah sama orang tua lu jam 12 siang. Ya udah dah 5 jam lagi dah kira-kira tuh. Gitu kan? Lah kalau lu marahnya jam 5 sore gimana? Nah, kalau lu marah jam 5 sore kan berarti 1 jam lagi. Ya? Nah, itu tuh menurut gue yang kita perlu diskusikan gitu. Seperti apa ya kemarahan itu ya? Ada kemarahan yang mengandung dosa dan ada kemarahan yang di dalamnya tidak ada dosa. Wah, itu marahnya Musa ya kok. Kalau waktu Musa ngebanting apa? Batu iya kan. Itu marahnya kudus gitu loh. Iya, bener. Kalau gue jadi Tuhan sih gue kayaknya kebalik tuh.
Gue udah capek-capek nulis, dipecahin sama hamba gue kan, pembantu gue mecahin tulisan yang udah gue tulis capek-capek pakai jari Allah. Ini kayaknya Tama spesialis Musa ya. Di episode 1 dia juga singgung Musa loh. Dia lagi bahas Gue kitabnya spesialis Musa. perjanjian dia. lama deh. Oh, iya. Gue rasa Tama itu 4 huruf dari kata apa? Apa tuh? Musa. Taurat. Oh, Gue rasa Musa Taurat, 4 huruf Musa. juga. Oke. Mungkin omongan Ko Indra yang singkat tadi kalau gue simpulkan berarti gini kok, kalau gue mau kritis nih ya, apakah ada marah yang kudus berarti? Gitu ya? Di sisi lain juga yang Ko Indra bilang, kita nggak mau kayak orang Farisi yang kayak, oh jam segini marah, jadinya ini, gitu kan. Berarti ini ada kayak tuntutan yang lebih dalam mengenai standar yang kita nggak tahu ini, gitu. Jadi kita draw the line di sini kan. Oke. Yang gue penasaran si Dolok sih, itu kan dia tiap kali marah tuh. Aduh, orang Medan ya cara ngomongnya gitu ya. Gimana Bang? Iya, kalau gue sih sebenarnya nggak begitu suka kalau gue. Coba Bang, ngomong Bang. Sebenarnya marah itu bisa Jangan marah. Tahan Bang Dolo. kita harus buat dulu pengertian marah itu apa gitu kan. Oke. Kalau marah dari intonasi doang ya menurut gue itu sah-sah aja sih. Karena nggak menyakiti kan. Karena tadi marah janganlah berbuat dosa. Iya. Jadi kalau cuman ngomong doang, lu jangan lakuin itu gitu kan. Itu kan dia cuman melarang tapi dalam intonasi marah gitu. Menurut gue itu. Deg-degan gue dengernya. Kalau dosa teriak gimana Bang? Kalau teriak gitu. Kalau teriak kan kalau Teriak. internet. Lu nggak mau denger, lu nggak mau denger yuk tindakannya. Oke. Cicak langsung langsung bubar lah cicak dari rumah gitu. Pergi ke rumah orang lain. Udah. Ya udah, kembali ke topik. Teman-teman yang lain gimana? Ada tanggapan nggak? Kalau gue ya, kita kan manusia berdosa nih teman-teman. Kita sulit membedakan gitu kemarahan yang benar dan kemarahan yang tidak benar. Kita namanya juga manusia berdosa, kita pasti akan cenderung membenarkan marah kita. Ya misalnya, udah berapa kali lu? Gitu kan. Udah gue bilangin. Jadi kita selalu merasionalisasi kemarahan-kemarahan kita. Dan buat kita nggak sulit menemukan alasan untuk membenarkan kemarahan kita. Jadi menurut gue ya, refleksi gue, karena gue juga kan udah menikah juga di rumah. Terus salah satu yang bisa kita lakukan, tanya ke pasangan kita. Oke. Kalau teman-teman misalnya di rumah ya tanya mungkin sama kokonya, cicinya, atau adiknya, atau mungkin tanya sama orang tua, ya. Tanyanya jangan pas lagi marah, pasti dia akan bilang lu salah kan gitu. Dia juga salah, lu juga salah, berantem sengit tuh. Tapi setelah itu semua reda, apa ya yang lagi gue gumuli gini nih, sorry nih agak lompat-lompat. Yang lagi gue gumuli itu adalah, Santai. menurut gue kita harus punya mesbah keluarga. Kita harus punya doa bareng sama pasangan kita, sama orang tua kita. Duduk, bahas firman Tuhan. Gue kemarin lakukan itu sih, yang perdana. Terus terang gue 2 tahun menikah, kemarin gue baru lakukan hari Minggu malam. Jadi awalnya awkward juga ya, bahas firman gitu kan, nih ngomong apa nih gitu. Tapi terus ternyata kita ngobrol hampir 1 jam gitu. Ngobrolin dosa gue ke dia, dosa dia ke gue. Dan itu jadi satu, gue jadi merasa indah banget gitu. Oh iya ya, gue suka marah-marah. Dia juga suka marah-marah. Yang kemarahan yang ini bener nih, tapi yang ini enggak gitu. Yang ini lu bener nih, tapi caranya jangan gitu. Demikian juga dari pihak dia. Jadi kita saling belajar menurut gue. Kalau gue ngelihat ya, kita kan sering di rumah, teman-teman sering di rumah, mungkin ribut sama papanya, mamanya, dan seterusnya. Kayaknya perlu waktu-waktu untuk duduk ngomong gitu, pakai firman Tuhan. Itu akan sangat menolong kok. Lu pintu masuk dari manapun, ujung-ujungnya kan hati lu kan kesel kan, mendem kemarahan sama bokap atau nyokap atau adik lu atau kakak lu. Nah, di situ nanti akan tergali sih. Intinya adalah tanya sama orang yang tiap hari tidur sama lu,
makan sama lu, pergi bareng ke Indomaret, ke Alfamart, beli kebutuhan sehari-hari sama lu, yang potensi konfliknya tinggi kan kayak gitu kan. Kan sama-sama terus. Dia tahu banget apa baunya kentut lu tuh, waduh brengsek tuh orang bau banget. Dia udah tahu banget lah semuanya mengenai lu, udah nggak ada yang perlu ditutupi. Nah itu kalau ada dialog yang otentik, itu akan oh iya ya, akan apa produktif gitu. Jadi lu akan tahu di mana letak kemarahan lu. Apakah kemarahan lu mengandung dosa? Itu sih kalau gua pribadi ya. Ya, ada kemungkinan kemarahan kita nggak sepenuhnya kita sendiri ketahui ya. Justru orang yang terdekat dari kita mungkin yang lebih tahu gitu. Iya, Tentang iya. diri kita. Kalau untuk Terutama dalam pandemi kemarahan. ini ya mungkin keluarga terdekat. Nanti kalau misalnya kita ngumpul bareng ya kita perlu banget nih duduk bersama di satu ruang persekutuan, ngebahas bareng. Mungkin akan lebih kaya gitu kan. Tapi juga ada kekurangannya kalau kita nggak begitu dekat, kita juga nggak begitu tahu sih. Tapi kalau kita dekat, misalnya gue sama Jori nih deket ya nggak Jor? Kadang-kadang kalau gue jalan sore sama dia bisa tahu gitu, kok lu lagi marah kayaknya deh. Kalau kita deket ya kita bisa tahu kan, oh iya nih orang lagi marah nih. Ada apinya gitu ya, ada panasnya yang berasa. Karena kita memang sering ngobrol. Itu pendapat gue, nggak tahu gimana yang lain. Gini kok, kita sendiri nggak sepenuhnya tahu kemarahan kita gitu ya. Yes. Dan ada kemungkinan besar orang terdekat kita yang tahu gitu. Tapi bukankah kita dan orang terdekat itu pun juga manusia gitu? Bukan tidak mungkin apa yang orang terdekat kita tadi tahu ini jugalah marah yang nggak kudus itu. Maksudnya bukankah itu juga standar manusia, marah kudus dan marah tidak kudus ini? Kalau yang tadi kasih tahu adalah teman kita gitu. Oh, I see. Gitu maksudnya. Atau mungkin kita melihat gimana Tuhan pas marah. Gue keinget ini sih, ada beberapa orang ya yang kritik kalau bilang Allah di perjanjian lama tuh Allah yang kejam dan segala macam gitu. Sedangkan Allah perjanjian baru adalah Allah yang kasih dan ya karena Kristus gitu di perjanjian baru. Gimana kalau lu menghadapi itu gimana? Apakah benar gitu Allah perjanjian lama adalah Allah yang marah? Dan kalau ternyata Allah perjanjian lama adalah Allah yang marah, apakah marah kita standarnya mungkin harus seperti Allah perjanjian lama ini? Gimana Pak? Atau teman-teman yang lain kalau boleh? Iya, kalau gua apa ya? Ini gua mau ngomong tapi juga gua takut salah nih, teman-teman koreksi ya. Oke. Misalnya gua marah sama Fidela nih. Kalau gue marah sama dia, kemarahan gue melukai dia, kemarahan gue pasti salah nggak? Salah, menurut gue sih. Karena melukai kan. Menurut gue nggak juga sih. Belum tentu sih. Belum tentu ya, nah, menarik kan? Tergantung. Kenapa? Karena marah kan sebenarnya hal yang unik adalah Tuhan kita juga Tuhan yang marah gitu ya. Bahkan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri di bait Allah pun dia kan marah kan. Dan yang gue belajar adalah kemarahan yang baik itu sebenarnya kemarahan yang memberitahukan kebenaran itu. Ketika kita melihat ada ketidakbenaran, kita ngasih tahu kebenaran itu. Dan ketika kita ngasih tahu kebenaran, udah pasti orang tuh terluka juga gitu kan. Tapi mungkin orang terluka karena kebenaran, bukan orang terluka karena kata-kata kita yang kasar gitu loh. Jadi terlukanya ini juga ada alasan yang valid juga gitu loh kenapa orang terluka. Gitu sih kalau dari gue. Setuju. Nah, tapi ada yang menarik nih menurut gue. Kayaknya orang yang terluka itu mungkin ada rasa kesel sedikit ya nggak? Ketika dia seseorang ditegur gitu. Nah, mungkin menjadi reaksi dari teguran dalam tanda kutip marah yang benar ya. Misalnya lu ditegur, kok gue merasa tersinggung ya? Gue marah. Kemarahan yang benar itu menimbulkan kemarahan yang nggak benar gitu dalam tanda kutip. Artinya ketika lu tersinggung, ketika lu tersakiti gitu, dengan mungkin yang sebenarnya hal itu harus lu perbaiki gitu. Itu kayaknya kemarahan yang nggak kudus. Ya itu contohnya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya gue marah dan kemarahan gue bikin orang sakit, kesimpulannya kan itu belum tentu kemarahan yang mengandung dosa. Betul nggak? Iya. Kita bisa cari tahu dulu nih. Ya, apakah kemarahan itu ada nilai kebenarannya,
apakah kemarahan itu kita sampaikan juga dengan baik gitu kan. Mungkin dianya aja yang nggak mau terima kebenaran. Atau bisa juga, wah lu bener tapi cara lu menyampaikan kurang. Jadi tuh aspek-aspeknya tuh banyak gitu menurut gue dan perlu perenungan lebih mendalam. Nih, gue mau tanya deh sama kalian. Gue mau menghubungi satu ayat teman-teman. Dari Amsal 15 ayat 1. Ya, Amsal 15 ayat 1 gue bacain. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Gue merasa ya teman-teman ya, apakah semua jawaban yang lemah lembut pasti meredakan kegeraman? Lo lihat video tadi yang lagi viral tuh, ada orang di Malang lagi PSBB ditangkap sama polisi. Nah, terus orang itu bilang, "Bapak jangan kasar sama saya ya." Terus si polisinya bilang, "Saya udah ngomong bye-bye loh sama Bapak." Benar kan? Bukannya gue mengingkari Amsal, bukan loh. Tapi maksud gue, kadang-kadang orang ngomong baik pun ke kita emang baperan aja gitu. Orang udah ngomong sopan, sehumble mungkin sama kita emang marah aja. Jadi Amsal belum tentu bener nih. Waduh, berani banget gue ngomong gitu ya. Kalau gue itu harus dibuat standarnya sih. Itu misalnya nih, kalau anak kecil kan dia apa-apa aja marah gitu. Karena dia belum mengerti kenapa sesuatu itu begitu gitu. Proses itu harus dijelasin dulu ke mereka. Nah, penjelasan proses itu harus dilakukan pendekatan yang berbeda ke setiap individu gitu. Jadi orang yang nangkap nggak nangkap yang salah dari penjelasannya itu. Jadi nggak menjadi amarah gitu. Kayak polisi tadi kan, gue ngomongnya udah baik-baik gitu kan ke yang ditangkap itu. Ngomong yang baik-baik itu harus dijelasin dulu. Gue ngomong baik-baik, gue udah ngomong gini. Terus dari yang ditangkap itu harus kasih respon. Kalau itu nggak baik menurut gue gitu kan, yang baik itu begini. Jadi dikonsultasi juga itu cara menyampaikan yang baik itu gimana gitu. Harus diselesain kedua belah pihak gitu lah ya, biar tahu masing-masing mau gimana. Karena standar baik menurut orang-orang itu beda gitu menurut gua. Jadi buat seorang itu baik, buat orang lain belum tentu baik gitu. Jadi harus disatuin dulu pendapatnya. Atau bisa juga gini, Dolok, bukan berarti standarnya beda. Udah jelas dia baik, udah jelas dia lembut gitu. Cuman ya dia tetap kagak mau ditegur gara-gara PSBB, nggak mau dia. Nggak ada COVID itu. COVID itu cuma kemungkinan. Dia ngomong gitu, gila nggak? COVID itu cuma kemungkinan. Polisi digituin. Sampai polisi bilang, "Pak, saya udah tegur Bapak baik-baik." Sampai tadi tarik-tarikan kayak anak kecil lah, gila. Ngelihat orang gitu kan udah dewasa berantem. Mobilnya berarti itu bebal itu kok. Bebal dia. Nah, ya itu dia. Jadi poinnya adalah ketika polisi itu mengatakan, "Saya udah ngomong baik-baik sama Bapak." Fair enough gitu ya. Artinya polisi itu mau bilang kalau gue ngamuk nih, dan dia juga ngamuknya juga dia ngomong dulu nih, gue bakal marah nih gitu. Jadi menurut gue sih fair enough gitu. Gue mau bilang sama kita semua based on ayat tadi, ya kadang-kadang kalau kita udah lemah lembut sama orang, teman-teman juga harus siap untuk orang itu marah loh. Pernah nggak lu ngomong gini sama orang? Atau lu diginiin sama orang, gue mau kritik tapi lu jangan marah. Marah nggak lu digituin? Gue mau kritik lu tapi lu jangan marah. Kalau gue digituin, gue akan dalam hati bilang, oh jadi cuma lu yang boleh marah. Gue nggak boleh marah. Kalau kita mau kritik orang, kita harus siap kalau dia marah ya. Marah, menurut gue fair lah. Gue mau kasih masukan. Ya siap aja lu, dia nggak terima. Ya nggak? Jangan-jangan lu yang nggak siap. Wah, berarti lu yang kagak bisa dikritik dong, bukan dia. Kebolak-balik tuh jadinya tuh logikanya. Mungkin kalau buat tarik kesimpulan ya dari terakhir nih, apa yang poin ilustrasikan, bukan ilustrasi malah ya, contoh nyata gitu. Polisi udah jelas-jelas mungkin menurut dia ngomong baik-baik, tapi ternyata orang yang menerima bisa juga marah. Dan Dolok bilang anak kecil cenderung marah-marah terus gitu. Di artikel, salah satu artikel di Sairingan sendiri juga bilang, menurut gue ini cukup menggambarkan kenapa sih kita cenderung marah-marah. Nah, ini ada penyebab-penyebab kita marah gitu. Contohnya di saat kita mungkin lelah, kita mau beristirahat, dan itu nggak didapatkan oleh kita, karena tiba-tiba orang tua gue suruh gue nyapu, gue akan marah.
Karena tujuan awal gue adalah mau istirahat tapi nggak dapat gitu. Di saat gue Benar. sakit atau lain-lain gitu, tapi nggak didapatkan kesembuhan, dan gue akan marah karena dokter itu nggak langsung menangani gue, malah pasien lain. Cenderung gue akan marah dengan hal itu. Jadi gue rasa apakah kemarahan ini pun cenderung terjadi karena apa yang kita inginkan nggak terdapat gitu. Jadi si orang yang tadi kelayapan pas COVID tadi pun merasa dia layak untuk apa sih nongkrong tetap di tengah kayak gini, nggak melakukan PSBB, walaupun ditegur baik-baik, tetap aja kan dia bisa marah gitu. Karena ya entah kenapa gue merasa berkaitan ya sama podcast episode 1 kita gitu, self glory. Jangan-jangan pas kita marah, reaksi marah itu pun juga reaksi dari self glory yang gagal kita dapatkan. Gimana teman-teman? Ya, setuju. Ya, menurut gue sih marah itu juga harus objektif ya, jangan subjektif. Makanya ini dibuat banyak undang-undang kan, supaya suatu kesalahan itu bisa diukur, bisa ditafsirkan gitu. Jadi kemarahan itu juga menurut gue begitu sih. Kalau kemarahan itu karena menurut kita pribadi doang itu salah dan kita marah, berarti yang salah itu di kita. Tapi kalau menurut pendapat beberapa orang itu salah dan banyak orang yang marah, itu bisa dianggap suatu kebenaran gitu. Dan kembali lagi kita juga harus kembali ke Alkitab gitu, membuat suatu standar yang objektif itu harus berdasarkan Alkitab gitu, biar kita nggak lari dari firman Tuhan, suatu standar, suatu dasar dari segala sesuatunya gitu. Tadi Wendrik kutip nih ya. 1, ketika saya lelah, saya mau istirahat. Tapi saya nggak bisa istirahat. Misalnya kamarnya dipakai, gitu kan, saya marah. Ketika saya sakit, saya pengen banget minum Panadol. Tapi kalau Panadolnya nggak ada, saya marah. Misalnya gitu. Ketika saya lagi penuh banget, lagi kerjaan lagi banyak banget. Saya mau fokus saya tidak diinterupsi. Tapi kalau ada orang minta tolong sama saya, kayak tadi, Wendrik pasti marah juga kan kita. Ya, waktu saya terlambat dan saya buru-buru misalnya pergi ke kampus untuk menghindari keterlambatan. Tapi kalau di tengah jalan ada masalah dan akhirnya saya terlambat, saya tidak bisa menutupi keterlambatan saya marah. Gitu kan? Ketika saya kecewa, keinginan saya tidak dipenuhi, saya akan marah. Ketika saya takut saya lari dari sebuah ancaman, tapi kalau saya nggak bisa, saya juga akan marah. Ketika saya masuk dalam uncertainty, tidak tentu, situasi yang tidak tentu, kita pasti maunya situasi yang fix. Tapi kalau kita nggak dapat, kita marah. Yang terakhir, when I'm enjoying something, ketika saya sedang menikmati sesuatu, saya mau menikmatinya terus sampai habis. Misalnya nonton Netflix kali ya. Terus tiba-tiba lagi nonton, internet lu bermasalah. Nah, akhirnya lu marah gitu kan. Sebetulnya keinginan itu nggak salah, tapi respon kita tuh egois gitu, sehingga kita akan jadi orang yang gagal untuk percaya kepada Allah. Nah, di sini sih gue merasa ya Mazmur 62 ayat 8 ini cocok menurut gue ya. Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kalau lu lagi mau berangkat ke kantor, tiba-tiba hujan deres, lu naik motor lu nggak bisa berangkat, ya lu jangan marah. Mungkin di tengah jalan ada bom gitu ya. Mungkin di tengah jalan ada apa gitu kan. Sehingga lu di hold sama Tuhan. Kalau menurut gua akarnya ada di situ tuh, kita kurang percaya sama timing. Tenang aja gitu. Nah ini yang gue terus terang bergumul karena gue orangnya cukup idealis. Gue mau jam segini ini, gue mau ini. Kalau nggak terjadi itu gue cukup angry, jadinya irritable, marah-marah. Ya dari tadi kan jadinya sebenarnya gue ngelihatnya agak kebingungan nih kita. Apalagi yang tadi debat polisi atau itu nyinggung orang atau enggak. Seolah-olah itu kayak ini marah menurut yang satu orang, sedangkan menurut yang lain ini nggak marah gitu. Yang gue lihat adalah apakah mungkin kebingungan kita ini terjadi karena ya memang kita di dunia yang jatuh kan, sehingga memang kita nggak bisa melihat dengan jelas selain itu.
batasan itu. Sehingga kesimpulan sementara yang gue lihat justru ada di impulsivitas dari kemarahan itu yang bukan gue bilang salah, tapi bisa jadi salah gitu. Intinya kita nggak tahu kita marah itu benar apa enggak, apalagi pas waktu kita marah. Nah, tapi yang bisa buat kita was-was adalah kalau misalnya itu impulsif, ada kemungkinan kemarahan kita itu salah gitu mungkin, yang gue pikirin. Ujung-ujungnya kalau kalimat David tadi, ya kita harus jaga hati gitu. Tapi kita kan nggak bisa jaga hati kan. Ya kita akan gagal. Waktu kita gagal ya udah kita duduk diam, kita ngerenung. Iya ya, sorry ya, gue tadi mungkin marahnya nggak begitu pas. Diharapkan lawan bicara kita juga akan ngomong, iya ya, gue juga mungkin tadi gue perkataan gue terlalu pedas, padahal situasi lagi kayak gini, lagi susah, orang pada baper. Jadi ada saling refleksi gitu, ada saling ya Paulus bilang apa, saling mendahuluilah kamu dalam memberi hormat gitu kan. Ya kita rendah hati lah. Kalau kita ngelihat orang lain udah minta maaf, masa sih kita nggak mau maafin dia? Bisa juga sih ya, kalau kita masih tetap sombong. Kan keremah lembutan belum tentu meredakan kegeraman, gitu kan. Ya kita, intinya sih kalau gue lihat dari yang David bilang, ya kita self-reflect-nya mesti deep banget gitu. Sebenarnya impulsivitas ini emang sulit sekali kita aware kalau hati kita juga nggak tenang. Jadi apalagi saat kita terpancing untuk marah, hati kita pasti langsung nggak tenang, nggak bisa diem. Tapi justru di tengah pandemi ini, kita punya kesempatan lebih banyak untuk menenangkan hati kita. Kalau di bacaan kita dibahas soal planning. Di tengah kondisi pandemi ini, kita banyak waktu, kita bisa merenungkan titik-titik mana, konten-konten apa, pembahasan apa, yang buat kita tuh lemah, lebih mudah untuk tertrigger untuk marah yang impulsif. Sebenarnya waktu-waktu ini justru waktu-waktu yang emas di mana kita bisa merenungkan. Misalkan kalau gue sulit sekali kalau omongan gue nggak didengar. Kalau misalkan begitu gue ngomong, gue langsung direndahkan atau opini gue langsung dihancurkan gitu, gue ada rasa baper sedikit dalam hati gue. Dan itu juga kesadaran akan potensi itu bisa terjadi kalau kita merenung dalam hati yang tenang. Jadi menurut gue di tengah pandemi ini kita harus punya planning nih. Kita mau mengenal diri kita, hati kita harus tenang. Dan waktu yang paling tepat adalah ketika pandemi dan ketika karantina ini menurut gue. Jadi untuk kita mengenali hati kita, menjaga kekudusan hati kita ya, kita harus benar-benar mencari Tuhan, kita harus meluangkan waktu lebih banyak untuk merenung, untuk berdoa, untuk bertanya. Meluangkan waktu lebih banyak. Gue mau share percakapan tim pemuritan tadi sore. Ini ada yang menarik nih dari contoh Ita. Kita kan punya cita-cita menjadi simple church, menjadi gereja yang sederhana gitu. Kita mau pangkas semua kegiatan kita yang nggak penting, kagak ada hubungan sama visi misi Alkitab gitu kan, yang kita buat sebagai tradisi gereja, yang kita mau pangkas. Nah tadi contoh itu ngomong dengan baik sih menurut gue, ini adalah waktunya untuk memangkas. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Ini waktunya buat kita udah, waktu pas pertama-tama COVID kan kita diam semua di rumah, mau ngapain, bingung. Itu ada masa transisi tuh di mana kita nggak siap sebetulnya dengan pandemi ini kan. Kita mau masuk ke Zoom masih setengah langkah. Siapa tuh namanya pendirinya YouTube, Instagram bilang gue punya platform, lu yang punya konten. Kita nggak siap gitu memindahkan konten-konten kita ke dunia digital. Jadi ya mungkin ini waktunya kita juga buat mengevaluasi kegiatan gerejawi kita. Jangan-jangan atas nama program gereja, kita justru merampas waktu pribadi dengan Tuhan. Yang sebetulnya main menunya tuh itu gitu. Program-program itu cuma kayak seasoning aja, cuma kayak bumbu aja biar agak manis. Tapi kita jadi menjadikan program itu makanan utama, doanya malah cuma bumbu-bumbu doang. Gitu kan. Jadi gue pikir sih, ya saat teduh kita gimana, waktu-waktu refleksi kita gimana, deep, atau kita cuma sekedar baca Alkitab ala kadarnya aja. Itu sih yang gue dimuli. Oke. Ya jangan sampai podcast kita justru malah itu ya, jadi salah satu contoh. Cakep banget tuh.
Ya, harapannya Jangan-jangan masih nggak gitu podcast ya. kita malah, wah ini janganlah kayak begini. Jangan loh. Atau jangan-jangan malah harusnya kita podcast dari dulu. Wah, iya ya. Siapa yang tahu itu? Ayo coba, kita kan ngadu aja ini. Iya nih. Kita ngadu argumen aja sekarang. Kita mesti evaluasi program kita mesti jadi simple church. Orang datang ke kita seneng, nggak terbeban, malah, aduh gue belum ini, gue belum doa, gue belum ini. Kayaknya tujuan bergereja sih bukan itu ya. Dan kalau kita sampai jatuh ke situ ya, gue sebagai pendeta juga mungkin gue berdosa. Wah, ini nyambung banget nih. Kemarin kita yang tim podcast itu sempat ngebahas tentang impulsif ya. Jadi kelihatannya nih tadi kan udah kita bahas dan nggak banyak yang nolak juga nih ya. Jadi kemarahan berdasarkan impulsivitas itu adalah garis yang cukup solid lah untuk kita bisa tahu gitu kan mengenai marah ini salah apa enggak. Nah, itu bisa kita hubungkan juga ke sebenarnya semua perbuatan kita gak sih? Impulsivitas itu sendiri bisa jadi adalah kesalahan gitu mungkin. Gue jadi keinget itu sih yang tadi kan dibacain mengenai kayak kita marah karena misalnya mau istirahat terus diganggu misalnya. Itu sendiri mungkin adalah sebelum kemarahan yang impulsif itu perbuatan kita sendiri udah impulsif. Gue pengen gue bahas contoh dulu, Fit. Misalnya orang capek nih, dia mau tidur kan, pulang capek, dia mau tidur dan dia nggak bisa tidur misalnya. Karena rumah berisik atau karena apalah gitu kan, jadi dia marah. Kadang kita jadi berpikir, bener juga dia marah, dia capek kok. Dia mau tidur. Gitu. Akan lebih susah kita terima kalau dia nggak capek tapi dia marah-marah. Gimana tuh? Maksud gue gini, gue nggak bermaksud membela ya, maksud gue nggak sama sekali untuk membela, tapi kita juga kadang-kadang kalau kita bikin orang itu nggak bisa istirahat karena kitanya bawel, kita setel lagu keras-keras misalnya, kita juga jadi berpikir iya ya, sorry tadi mungkin juga gue salah kayak gitu kan. Jadi ya menurut gue kuncinya adalah saling itu tadi, resiprokal. Jadi relasi kita itu penuh dengan refleksi. Kita nggak bisa menghindari impulsif loh menurut gue. Gue juga ini makin kesini nih, gue makin mumet nih, harus bikin ini, pelayanan digital harus bikin itu, gue juga jadi, aduh pengen balik ke 16 Maret, gue nggak ngapa-ngapain tuh bener. Ingat nggak salah satu pemimpin chariot siapa ya, Virgi kayaknya bilang deh, gila gue, kan Veve juga berefleksi kan, ini kali pertama loh kita bebas lepas, habis ini nggak ada doa, kagak ada choir. Habis nih choir ya kumpul katekisasi pagi ya jam 3 waktu muda. Gila, gue jadi berpikir loh teman-teman, aduh jangan-jangan kita tuh bergerejanya tuh salah gitu. Kita bukan simple church, kita tuh complicated church. Makanya ada masalah, kenapa? Karena kita membebani banyak program. Termasuk gue sebagai pendeta, gue bikin kerjaan gitu. Nah ini waktunya, nggak tahu, gue jadi berpikir ini waktu pertama kali muncul COVID, gue berpikir ini seperti Tuhan tuh lagi nyuruh tahun Yobel. Tahun Yobel itu orang Israel nggak boleh kerja dan tanahnya tuh harus dibebaskan. Nggak boleh ada orang ngutang sama lu tagih kan gitu tahun Yobel. Ini tahun Yobel itu kan setiap 49 tahun kan. 49 tahun, tahun ke-50-nya tuh tahun Yobel. Berhenti semuanya. Ya mungkin ini waktunya untuk kita diem, nggak usah nggak terlalu sibuk. Ini program podcast nggak akan ada kalau nggak ada COVID. Iya nggak? Gue tertarik sama kata-katanya Handi Irawan. Dia ngomong gini, kenapa kita masuk pelayanan digital? 1, didorong sama pendeta. 2, didorong sama sinode. 3, didorong sama pengurus gereja. 4, apa karena COVID? Jawab. Ayo. Kita semua masuk pelayanan digital, termasuk gue agak telat ya. Ya kita lihatlah ada teman-teman kita yang udah lebih dulu jadi YouTuber apa segala macam gitu kan. Tapi kita jadi merenung, oh iya ya. Mau nggak mau kan kepaksa lu semua masuk. Makanya kita bikin podcast kayak sekarang. Ya. Jadi ternyata. Jadi ini karena terpaksa gitu. Iya, impulsif kan? Impulsif kan? Jadi positif sih. Kalau jadi positif hasilnya agak masalah. Iya. Tapi kalau soal kemarahan tadi gue sampai ke kesimpulan bahwa
kemarahan itu adalah dosa gitu. Semua kemarahan itu salah. Karena dari hasil pembahasan kita tadi ya kan, mungkin ada rencana Apakah Tuhan. semua? Ya semua. Yakin lo? Kalau dari gue, Kenapa? kalau gue buat kesimpulannya begitu. Karena mungkin dari sesuatu yang seharusnya kita itu marah, ada rencana Tuhan dari hal tersebut gitu. Mungkin orang lain atau apapun itu, atau cuaca gitu kayak tadi kan. Seharusnya kita marah gitu kan, karena harusnya jangan hujan, mau ke kampus ada ujian, tiba-tiba ada hujan gitu. Harusnya kita marah gitu. Dengan kemarahan itu berarti kita menolak rencana Tuhan di balik kejadian itu gitu. Kita menolak secara tidak langsung, kita menolak keberdaulatan Tuhan. Bahwa ini loh rencana gue. Kenapa lu marah sama rencana gue? Harusnya kan gue yang nentuin hidup lu gitu. Kenapa lu marah? Harusnya lu terima aja terus lu minta solusi gitu. Jangan lu marah-marah gak jelas. Jadi harusnya kita mencari tahu kenapa ada hal ini, kenapa hal ini terjadi, apa rencana Tuhan di balik hal ini gitu. Misalnya ada kakak kita marah-marah tiba-tiba masuk pintu nih. Lu ngapain? Gak kerja apa? Gak beresin rumah, gak bersihin apa segala sesuatu. Kita harus berefleksi lagi dari kita sendiri gitu. Kenapa hal itu terjadi? Banyak hal yang mungkin harus kita perbaiki dari diri kita sendiri. Jamie mau ngomong, Jam. Iya, silakan Jem. Ini dia pembicara 60 kita hari ini. Yang sebenarnya abis gue dengerin lu pada gitu ya, gue dapat ilham gitu tiba-tiba. Gimana? Jangan-jangan dia Yusuf ini. Nah, gue jaring. Nah, jadi yang pertama itu tadi si David ngomongin tentang impulsif itu ya. Gue keinget jadi di bab satunya Coronavirus and Christ itu yang dari John Piper. Dia ngomongin yang Yakobus 4 kan, yang tentang berencana kan. Nah, tapi sebenarnya yang menarik di pasal itu adalah di pasal 4, di pasal 4 ayat 1. Dia ngomong gini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Gitu. Dan itu adalah hal yang itu satu prinsip gitu loh. Dari tadi ini kan gue nggak tahu ya kalau tadi marah tentang marah ke lokasi, marah ke situasi, marah kemana. Tapi untuk hal ini marah ke sesama itu yang salah tentunya kalau berdasarkan hawa nafsu kita gitu kan. Kenapa sih ada pertengkaran antara kita yang karena hawa nafsu? Nah setelahnya itu di ayat di pasal itu dia ngomong bahwa ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi intinya kita diminta untuk yaitu karena hawa nafsu, karena kedagingan kita sendiri adalah dosa itu tersendiri kan. Jadi otomatis respon yang keluar, sengketa yang keluar itu pun jadi dosa gitu kan. Nah, mungkin untuk narik ke belakang lagi, sebenarnya apa sih yang Alkitab ngomongin tentang marah gitu kan? Mungkin golden rule-nya gitu kan. Golden rule-nya adalah sabar. Karena di artikel yang di Zarikat itu, ya kan dia ngasih tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang sabar gitu kan. Di Roma aja diomongin, kalau sebenarnya ketika tadi Wendrik ngomong Allah Perjanjian Lama itu adalah Allah yang pemarah, sebenarnya enggak. Justru di Roma itu dikasih tahu bahwa Allah Perjanjian Lama itu adalah Allah yang sabar gitu loh. Dan dia tuh sabar sampai dia mengirim anaknya yang tunggal gitu kan. Jadi mungkin hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kalau kenapa-kenapa sabar. Nah, tapi yang gue lihat adalah ada satu hal yang gue tahu yang Tuhan minta kita untuk gak sabar gitu. Yaitu adalah penyesatan sebenarnya. Jadi kalau kita baca di Wahyu 5 gitu kan. Wahyu 2 itu jadi ada pesan buat jemaat di Efesus. Dia ngomong gini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi kita harus sabar
tapi kita nggak boleh sabar terhadap penyesatan gitu. Kita nggak boleh sabar terhadap orang-orang yang menyebut dirinya rasul, padahal dia bukan rasul gitu. Nah itu poin kedua gitu. Nah terus dalam kita marah gitu kan, apa sih yang membuat itu dosa? Sebenarnya yang gua pelajari gitu ya. Jadi kemarin ini gua sempat KTB gitu, terus ngomongin tentang khotbah di bukit. Mungkin jadi kelupaan juga, padahal ini ayat penting gitu sebenarnya. Jadi di khotbah di bukit kan ada dibahas tentang marah. Jadi itu di Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke Mahkamah Agung, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Nah sebenarnya dua kata penting di sini adalah satu kafir, dua jahil. Sebenarnya kafir itu kan di bahasa Greek-nya, bahasa Greek itu apa tuh? Yunani. Raka. Dan jahil itu moros gitu. Kalau raka itu artinya empty. Lu tuh kosong, lu tuh orang yang kosong, orang yang bodoh gitu. Kalau moros itu jahil, gue nggak tahu kenapa jahil ya. Tapi jahil itu artinya itu adalah lu tuh nggak punya otak gitu. Kalau di kasarnya gitu ya. Jadi marah yang dimaksud di sini adalah marah yang ketika kita merendahkan orang gitu. Ketika kita marah, kita marah karena ada ketidakbenaran di situ. Tapi kalau kita marah sampai kita ngomong lu nggak punya otak, lu bego, lu tuh hidup buat apa sih, lu tuh nggak berguna, itu udah merendahkan kreasi Tuhan yang paling mulia gitu kan. Dan itu menjadi suatu kejahatan, itu menjadi suatu dosa gitu. Jadi kesimpulannya yang gue tangkap adalah, pertama kita harus sabar, kecuali terhadap penyesatan. Nah ketika kita marah, kita nggak boleh menghina orangnya gitu. Kita marah akan penyesatan yang terjadi, tapi kita nggak boleh marah terhadap, kita nggak boleh merendahkan orang itu gitu. Nah itu sih maksudnya ayat-ayat yang teringat sama gue. Kalau lu ada yang ayat-ayat yang keinget gitu ya, tapi ini ayat yang gue ingat sama gue tuh ngomonginnya itu gitu. Gue jadi keinget iklan ini teman-teman, iklan Fit, air minum Fit, tau nggak? Yang si pelayannya diteriakin sama orang lagi makan nasi padang, ada otak nggak lo? Terus dia udah mau marah gitu, terus dia kan adem tuh, ada kipas angin. Terus dia ambil ke bakulnya otak, dikasih ke si bapaknya tuh otak, makan, pesen otak dia. Itu iklan cukup menarik tuh. Ada otak nggak lo? Dia udah mau marah tuh. Kebetulan orang tua saya bisnis nasi padang. Ini kebetulan kita bisa mempromosikan Cahaya Timur di sini. Oke, ya. Sekaligus. Oke, menarik banget nih yang Jamie dan Ko Indra barusan ngomongin. Kalau gua mau konklusikan ya, gua mau kutip dari satu bagian di artikel Desiring God. Mohon maaf nih teman-teman bahasa Inggris, mungkin kalau kurang jelas, ya harap dimengerti lah ya. What we desire may not be sinful, but a selfish response to its denial, delay, or disruption is a failure to trust God at all times, and often a failure to value, love, and serve another human soul. Nah, jadi jelas gitu dari beberapa diskusi kita, terutama di bagian akhir, memang apa yang kita inginkan, apa yang kita desire, belum tentu sinful, tapi respons kita terhadap desire yang nggak terdapatkan, kemungkinan besar adalah yang membuat kita sinful tersebut gitu. Bahkan kita gagal untuk memiliki nilai dalam ketuhanan, dalam keilahian kita, kasih dan pelayanan kita pun gagal mungkin. Nah, kalau gitu kita langsung aja deh ke bagian penutup ya, karena udah agak lama juga nih. Ko Indra gimana? Apakah ada boleh simpulkan apa yang kita barusan ngomongin? Ya, sebelum gua ada nggak teman-teman yang mau ngomong, mungkin yang belum ngomong di sini? Rio atau siapa aja yang mungkin 5 menit gitu, bisa kita kasih waktu sebentar. Gua ada nih. Nggak ada. Iya, David dulu, David. Silakan David. Oke. Nah, gua lagi baca 1 Samuel 2 kan, mengenai Imam Eli dan anak-anaknya. Terus dibilang anak-anaknya itu brengsek lah hidupnya. Jadi mereka nggak kudus sebagai imam. Dan Eli itu semacam menegur mereka intinya. Tapi Tuhan menganggap kalau Eli itu tetap bersalah karena dia sebagai imam besar tidak memutuskan tugas anak-anaknya gitu.
nggak bertindak dengan tegas intinya. Si Eli bilang, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Seolah-olah Eli taunya itu perbuatan jahat, tahu perbuatan jahat anak-anaknya itu dari orang Israel, bukan dari sepengetahuannya si Eli. Gue ngelihatnya tuh jadi si Eli negur, tapi ya karena dia malu aja gitu sama orang Israel. Nah jadi itu kesalahan pertamanya kan, karena dia juga nggak takut sama Tuhan sebenarnya. Dia terpaksa ngomong, dia terpaksa ngomong, ya udah dia akhirnya tegur, tapi itu pun nggak seberapa. Jadi gue ngelihat memang ada tanggung jawab buat kita juga ya, buat marah, tapi marah dengan kudus gitu. Dan di dalam COVID ini juga adalah kesempatan gitu. Di satu sisi kita sering berantem, tapi di satu sisi banyak waktu untuk merenung juga gitu. Rasanya dipakai Tuhan untuk itu gitu. Jadi kita perlu belajar untuk marah dengan marah yang kudus mungkin. Kenapa menurut gua kita harus belajar untuk marah? Karena kita harus belajar juga ngelihat bahwa Tuhan tuh punya murka gitu. Dan seringkali mungkin karena kita nggak belajar marah yang benar, maka kita juga menganggap Tuhan tuh marahnya semenyeleweng kita. Kita sering insecure pas ngadep Tuhan, sering ketakutan, misalnya habis dosa segala macam. Mungkin kita juga ngelihat cara marahnya Tuhan tuh seolah-olah kayak cara kita marah. Padahal di hadapan Injil Allah yang berkuasa gitu, ini uniknya bahwa Allah yang pribadi yang punya murka paling serem di dunia ini juga adalah Bapa yang baik untuk kita. Makanya di Galatia dibilang kalau kita harus memanggil dia sebagai Aba Bapa gitu kan. Oke. Kalau gue disuruh nutup ya, ini diskusi yang kaya, thank you banget nih buat teman-teman yang udah sharing, ngasih refleksi. Kalau gue disuruh nutup, gue paling suka dengan Mazmur 30 ayat yang ke-6. Mazmur 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Allah itu murka sesaat, seumur hidup dia murah hati. Kalau teman-teman baca di kitab Keluaran, ya, yang gue lagi saat itu dari situ, di situ Tuhan mengatakan Tuhan itu membalaskan kesalahan ke generasi ketiga dan keempat. Gila ya, 2 generasi Tuhan membalas kesalahan. Tetapi dia menyatakan kemurahan kepada beribu-ribu generasi. Thousands of generations, itu bagus sekali menurut gue. Jadi, poinnya adalah begini, Tuhan kita yang kudus itu marah, ya, jelas. Tapi kemarahan dia itu cuma satu kali gitu, satu momen, ya, atau sedikit lah. Sementara terlalu banyak berlimpah kasih karunia-Nya. Harusnya kalau Tuhan yang kudus kayak gitu, ya kita juga kayak gitu. Cuman kalau kita kan lebih mudah, apa ya, ini udah 3 kali ya. Jadi kita sering banget tuh ngomong kayak gitu. Jadi titik sabar kita tuh lebih rendah, lebih minim daripada Tuhan. Padahal Tuhan lebih kudus loh. Ngerti nggak? Artinya yang lebih pantas marah siapa? Tuhan. Iya. Tapi Tuhan justru lebih sabar. Malah kita yang lebih nggak kudus, justru itu ya, karena kita nggak kudus, kita marah gitu ya. Itu terkonfirmasi malah jadinya. Ya, kalau disuruh nutup, itu sih yang gue mau sampaikan. Begitu, Bapak Moderator. Oke, ya cukup jelas ya. Gua kutip ulang deh apa yang terakhir poin bilang gitu. Ya kalau kita mau kemarahan kita berubah gitu. Ya maksudnya dalam arti kita nggak lagi mudah marah-marah yang tiba-tiba, irritability kalau di artikel itu. Ya emang pursue kekudusan itu tergambar dengan jelas gimana Allah yang kudus ternyata marahnya pun dalam tanda kutip kecil gitu. Kalau kita mau untuk nggak marah-marah lagi ya emang jawabannya untuk itu ya, kudus ya kok ya. Oke. Kita bukan orang kudus, jadi ya jaga hubungan. Teman-teman harus sabar, teman-teman harus doa. Kalian tidak dieksploitasi untuk bekerja, untuk bikin program renungan. Kalian justru
di samping sibuk harus juga berlutut. Mungkin itu kali. Oke, kalau gitu kita udah selesai dalam podcast episode 2 kali ini. Silakan Ko Indra boleh doa deh untuk menutup ya. Kita doa Oke. bersama dulu. Mari kita doa, teman-teman. Tuhan, kami juga jadi sadar kami nggak layak Tuhan membicarakan ini. Seolah-olah kami lebih tinggi, kami lebih superior, kami lebih nggak marah-marah. Kami semua di sini Tuhan adalah orang yang suka marah-marah, nggak jelas. Terhadap istri atau terhadap pasangan, mungkin terhadap orang tua, terhadap adik kami, terhadap kakak kami. Tuhan, malam ini kalau ada waktu buat ngobrol ringan, santai seperti ini, kami bersyukur. Dan kami juga minta ampun untuk dosa-dosa kami, Tuhan. Tuhan, tolong baruilah hati kami semua. Keluarga-keluarga, Tuhan tolong transformasi. Sehingga relasi jadi betul-betul baik. Kami lebih intim dengan keluarga kami daripada dengan teman-teman kami. Tuhan, pulihkan setiap keluarga. Berkati podcast ini, Tuhan, menjangkau yang kami tidak bisa jangkau. Allah Roh Kudus bekerja sehingga orang-orang yang mendengarkan boleh bertobat, boleh lebih sabar, dan tidak lebih marah-marah. Tolong Tuhan, berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bisa podcast malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.